Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kembali lagi untuk membahas tentang materi yang akan disampaikan, yaitu materi yang kelima. Di sini saya akan menyampaikan tentang bagian-bagian dari tanda-tandanya murtad. Langsung saja kita mulai mengkajinya. Qala musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bil ulumihi fi dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Waridatu, adapun yang dinamakan dengan murtad itu salah satu aksamin, ada 3 macam. I'tiqadatun, yang pertama itu murtad dengan keyakinan, wa af'alun dengan perbuatan, wa aqwalun dan dengan lisan. Kullu qismin, dan siap bagiannya itu ada banyak. Yatasabatun, banyak cabangnya, su'aban kasiron, dan setiap cabangnya itu banyak penjelasannya. Faminal awali, maka diawali dengan ragu-ragu. Asaku, yaitu ragu-ragu fillahi, kepada Allah, au fi rasuli, kepada rasul, awil qur'ani, awil yaumil akhiri, wal awil jannati, awil nari, awil sawabi, awil iqabi, aw nahwi zalik. Yaitu ragu-ragu yang pertama kepada Allah, kepada Nabi Muhammad, kepada Al-Quran, kepada kiamat, kepada surga dan neraka, kepada pahala dan kepada dosa dan semacamnya, itu sudah dikatakan dengan kufur ataupun murtad. Mimma, kepada itu wa mujma'un alaihi, yang telah disepakati, awi taqoda, meyakini, faqada sifatin, kepada sifat minas sifatillah, saking dari sifat-sifatnya Allah, al wajibati, yang wajib, lahu, kepada Allah, ijman, yang sudah disepakati, kal ilmi, seperti ilmun, yaitu sifat tentang Allah yang mengetahui. Al nasaba, yang menghubungkan, lahu, kepada Allah, sifatan, kepada sifat, yajibu, yang wajib, tangjihuhu, bersihnya sifatnya Allah, anha, dari sifat-sifat Allah, ijma'an, kepada yang sudah disepakati, kal jismi, seperti Allah mempunyai tubuh. Yang dijelaskan di sini bahwasannya kita hanya mengetahui tentang sifat-sifatnya Allah, namun jika ada seseorang mukallaf ataupun umat muslim yang berpikir bahwasannya Allah itu mempunyai badan ataupun mempunyai tubuh, maka itu sudah dikatakan dia meragukan akan adanya Allah, maka masuk ke dalam salah satu sifat kufur, yaitu sifatnya orang kafir. Karena ada keraguan-raguan bahwasannya jika Tuhan itu tidak mempunyai tubuh, maka dia bukan Tuhan, seperti itu. Au halala muharraman, atau menghalalkan segala yang haram, bil ijma'i, seperti yang sudah disepakati, makluman, yang sudah diketahui, minadini, dari agama, biduraratin, secara jelas, mimman, dari orang, la yakhfa, yang tidak sama lagi, alaihi, kepada muslim, qazinati waliwati wa qatsli wa syariqati wal ghasbi, seperti zina, liwat, terus membunuh, mencuri, dan juga gosok. Itu termasuk perbuatan yang munkar. Namun jika ada seseorang muslim yang menghalalkan perbuatan-perbuatan munkar dan memunkarkan perbuatan-perbuatan ma'ruf, maka itu juga disebut dengan kafir ataupun fasik. Au harama halalan, lalu di sini dijelaskan lagi, atau mengharamkan semua yang halal, kadzalika kalbai'u, mengharamkan jual beli, mengharamkan nikah,
mengharamkan sesuatu yang wajib atau menghilangkan yang sudah disepakati dalam agama, dalam syariat, seperti sholat 5 waktu, sujudnya ataupun bagian-bagian dalam sholat itu dihilangkan. Contoh, ketika dalam sholat permasalahan tentang kunut itu sunnah abad atau sunnah hay'ah. Nah, ini pun menjadi perdebatan, walaupun sebenarnya tidak perlu didebatkan. Yang perlu didebatkan adalah hukum-hukum yang wajib dan yang perlu didebatkan itu bukan hukum yang sudah tetap ataupun sudah ada. Namun di sebagian kitab dijelaskan bahwasanya menghilangkan sesuatu rukun ataupun syarat wajib itu merupakan suatu kesalahan. Lalu lanjut di sini, minha dari sholat itu, lalu menghilangkan zakat, puasa, dan haji ataupun wudhu, yaitu sudah merupakan perbuatan fasik ataupun kufur, yang artinya dia tidak mempercayai akan adanya Allah, tidak mau beribadah kepada Allah. Aujaba, kewajiban yang mewajibkan malam yang tidak wajib, yajibu yang tidak wajib, ya ijma dengan ijma, kazalika yang seperti itu. Napa, menghilangkan masru'iyatan kepada hukum-hukum syara' mujma'in yang sudah disepakati, kazalika seperti yang mazkur, karwatibi sunnah rawatib, azama mengazam muslim alal kufri, menjadi sebutan kafir ataupun menyebut orang muslim menyebut kepada muslim lain itu kafir, maka dia akan sebut kafir. Fil mustaqbalin, pada masa-masa yang akan datang, aw ala fi'li, yang berazam, sayun dalam sesuatu, fil hali pada saat itu, mimma dari itu, dakaron yang melakukan, aw tarod dada yang ragu-ragu, muslim yang ragu-ragu, fihi di dalam mustaqbali, lawas wasihi akan keraguan, ankara mengingkari, subahata kepada para sahabat-sahabatnya Nabi, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali, risalata atau kepada risalah wahidin, salah seseorang, minal rusuli dari rasul, mujma'in yang sudah disepakati ala risalatin kepada kerasulannya. Jahada maka ingkar, harfan pada satu huruf, mujma'an yang sudah disepakati alaihi minal qur'ani di dalam Al-Qur'an, jada atau menambahkan huruf dalam Al-Qur'an, mujma'in yang sudah disepakati ala naf'ihi oleh ketiadaan salah satu huruf, mu'taqadan meyakini annahu bahwa minhu au kadzaba sesuatu itu, rasulan apa yaitu rasul, au naqasahu atau mengurangi bacaan ataupun ayat Al-Qur'an. Jadi mengurangi, menambahkan atau mengubah ayat dalam Al-Qur'an termasuk kufur juga ataupun kafir. Walaupun jika ingin menghilangkan atau mengganti ayat dalam Al-Qur'an itu ada ilmunya, yaitu nasikh dan mansukh. Sogoro yang kecil, ismuhu kepada namanya, biqasdi dengan menghina, tahkiruhu tahkiruhu menghinakan atau menjelekan, jawazaja diperbolehkan, nubuwata kenabian, ahadin kepada seseorang, ba'da nabiyina setelah Nabi Muhammad SAW. Jadi menubuahkan atau mengislahkan ataupun menganggap seseorang itu nabi setelah Nabi Muhammad itu juga termasuk salah satu perbuatan yang ingkar ataupun munkar
disebut dengan orang kafir ataupun disebut dengan orang fasik. Waqis musani, dan bagian yang kedua yaitu al-af'alu dengan perbuatan, wahiyya kasiratun jiddan, ada banyak sekali dan tidak akan bisa dihitung. Walaupun sebenarnya dalam bagian yang kedua ini banyak perbuatan ataupun perbuatan Waqis musani yang kedua yaitu al-af'alu murtad dengan perbuatan asujudilis isonamin, sujud kepada patung, au samsin atau kepada matahari, au makhlukin akhar atau kepada makhluk yang lain. Waqis musalisu al-aqwalu dengan ucapan wahiyya kasiratun jiddan, ada banyak sekali murtad dengan ucapan ini, latang siru yaitu tidak bisa dihitung, minha dari itu dari al-aqwalu ayakula seperti ucapan orang muslim kepada muslim dengan menyebut ya kafiru, ya orang kafir, atau ya yahudiyu ataupun orang Yahudi, atau ya nasrani ataupun sebutan untuk orang Nasrani, atau orang yang tidak mempunyai agama ataupun tidak mempercayai Tuhan ataupun ateis. Muridan dengan maksud annalaji, bahwa maksud tersebut alaihi kepada orang yang alaihil muhatabi kepada orang yang diajak bicara itu, minad dini dari agama, kufron yaitu kafir, au yahudian orang Yahudi, au nasranian orang Nasrani, au laisa bidin atau orang yang tidak mempunyai agama. Wakasuriati dan tidak akan bismi dengan nama, min asma'ihi dari nama-nama Allah Ta'ala, wa'dihi ataupun menghina, wa'dihi atau menghina nama Allah, wa'dihi menghina ataupun meremehkan ancaman-ancaman Allah, mimman dari orang, la yakhfa tidak disamarkan lagi, alaihi dari Allah Ta'ala, alaihi nisbatu dzalik yang sudah disebutkan seperti itu, ilaihi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Waka ayakula dan seperti ucapan lau amaroni bikalam af'aluh. Nah seperti itu. Mungkin kajian ini yang ketiga ini banyak. Bagian yang ketiga itu yaitu dengan ucapan, banyak contohnya seperti yang tadi sudah disebutkan. Ketika seorang muslim bertemu dengan seorang muslim, menyapa ya Yahudiya, hai orang Yahudi, maka itu sudah masuk ke dalam kafir. Makanya dari itu kata Kanjeng Nabi dalam hadisnya, kita sebagai umat muslim itu menjaga 3 hal, yaitu menjaga lisan, menjaga perbuatan, dan menjaga yang pertama itu tadi keyakinan, yaitu iman dalam hati. Jadi murtad dikategorikan dari 3 hal. Yang pertama murtad dalam hati ataupun keyakinan. Lalu yang kedua tadi yang sudah disebutkan dengan perbuatan, yaitu menyembah kepada patung, kepada matahari, kepada seseorang. Maka dari itu Rasulullah tidak mengizinkan, bahkan mengharam, dilarang sujud kepada selain Allah, bahkan kepada seorang yang diagungkan. Nah seperti itu. Dan yang ketiga yaitu harus menjaga lisan kita agar tidak terjadi sesuatu. Jika seorang muslim melakukan murtad ataupun melakukan ketiga-tiganya, maka itu kafir. Bahkan orang itu sampai menghina Allah lalu memusuhi. Maka kata Nabi, orang yang seperti itu wajib dibunuh, halal darah dan dagingnya.
Mungkin sekian penjelasannya, mohon maaf bila kurang jelas ataupun masih banyak kekurangan ketika membaca dan menjelaskan dari artikulasi yang saya sampaikan. Wassalamualaikum